Nanya kenana mentak talurana, jangan ente lurah. Kemudian ulah ente abuk-abukan gadio. Ini wilayah hukum saya, bukan wilayah hukum Anda. Ayo tadi makan nyosang warga, ya salah paham. Jadi dia cari naon. Di Purwadana itu buntu, Pak. Tidak ada lagi, tidak ada aliran air kemana tanah negara seperti itu. Dalam hal ini saya akan mengatakan, saya sangat setuju tanah ini kembali, Pak, diambil negara. Di dalam rangka pertama. Setuju, tapi kemarin-kemarin kemana aja, Pak? Giliran sudah viral baru Anda berkoar-koar. Giliran sudah ada kades lain yang maju, lo berteriak-teriak. Jadi waktu belum ada residak tidak pernah kebanjiran. Kenapa sekarang ada perubahan elit itu kebanjiran? Karena temuan di lapangan itu adalah aliran sungai semua 100% itu ditutup. Tidak ada pakai gorong-gorong, Pak. Kenapa? Intinya mereka itu dia itu bukan membela masyarakat, membela yang berduit. Pengen mengamankan ya tadi salah satu perusahaan, itu aja garis besarnya. Nanti saya mengusulin audit terhadap para penyewa, karena saya kan ngecek, Pak, tanah Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko, Pak. Ya, Pak. Ini yang Pak Haji kemarin marah-marah saja, satu rukonya, satu warungnya 90 juta per tahun, dia 5 tahun kontrak. Yang satu lagi 90 juta per tahun dan bangunannya sudah hampir 15 tahun berdiri. Artinya dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar, Pak. Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Khairuddin Official. Ya teman-teman, semakin memanas teman-teman. Kali ini Kades Wadas dan Kades Purwadana bersih tegang teman-teman terkait kinerja Kades Wadas. Di sini Kades Purwadana itu tidak terima, terlalu melampaui apa ya istilahnya wewenang wilayah Kades lain lah istilahnya lah. Padahal tujuan Kades Wadas ini ya tidak lain untuk kesejahteraan rakyat gitu loh. Normalisasi ini kan tujuannya ya gak lain untuk masyarakat juga. Kalau hujan tidak banjir, masyarakat tidak tergenang banjir, kan masyarakat juga yang senang gitu loh. Tapi kali ini Kades Purwadana ini sepertinya tidak suka dengan kinerja yang dilakukan oleh Kades Wadas tersebut. Oke teman-teman, gimana informasi dan video selengkapnya? Kita langsung simak saja ke videonya. Ini wilayah hukum saya, bukan wilayah hukum Anda. Ayo tadi makan nyosang warga. Ya, Pak. Arah ke sini kan tadi. Di Purwadana itu buntu, Pak. Tidak ada lagi, tidak ada aliran air kemana tanah negara seperti itu. Dalam hal ini saya akan mengatakan, saya sangat setuju tanah ini kembali, Pak, diambil negara. Di dalam rangka pertama untuk edukasi agar setiap orang paham betul bahwa ulah sokabitaan ku lain hakna. Ya tanah batu dijualan, akhirnya korban jalan alit akhirnya nama di Purwadana. Bercari Pak, nungguan abdi ya. Kurang cari. Nyebingungan mana enak. Ya bentar dong. Anda kan di ini terus giliran saya dong yang ngomong. Saya selama ini diam, Bung. Ya. Nah, Setuju, tapi kemarin-kemarin kemana aja, Pak? Giliran sudah viral baru Anda berkoar-koar. Giliran sudah ada kades lain yang maju, lo berteriak-teriak. Kinerja lo selama ini ke belakang itu ngapain aja? itu. Tapi saya kemarin juga dengan Resina, oh enggak masalah, Pak, memang kami sewa. Kan gitu. Nah, kemudian ini dibuang harus kemana? Kan gitu, Pak. Nah, tanah itu 94 sudah tidak ada mengalir. Dan kemudian adik-adik nama jadi ramai perumahan, nggak ramai ya nama. Nah kemudian interchange jalan tol masuk, tetapi tidak membunuh saluran air, Pak. Dia tetap bikin gorong-gorong, makanya kemarin waktu digali ada kan masih ada. Cuma yang Purwadana tutup udah. Nah itu Pak barangkali. Nah dalam konteks sekarang air ke Purwadana kalau mau dialirkan buat apa? Pertanyaan kan itu, Pak. Inginnya masyarakat itu kembali lagi ke semula aliran sungai kepada zaman dahulu. Karena dia itu yang merasakan setiap hari atau musim hujan, yang merasakan nikmatnya ya bencana alam. Nah ini. Nah disitulah masyarakat dulu. Jadi waktu belum ada residak tidak pernah kebanjiran. Kenapa sekarang ada perubahan elit itu kebanjiran? Karena temuan di lapangan itu
adalah aliran sungai semua 100% itu ditutup. Tidak ada pakai gorong-gorong, Pak. Nah, itu yang salahnya. Satu lagi, kenapa Kampung Gebluk itu sering banjir, Pak? Karena tanah yang dimiliki oleh perusahaan, dia bikin tanggulnya 5 meter, yang masyarakat diabaikan hanya 1 meter. Ya otomatis air itu masuk ke perumahan. Tadi ada 3 dusun, Kampung Gebluk, Bugel, Tegaluhur, Pak. Itu. Ternyata saya cek, benar, Pak, tanggulnya itu di atas, melebihi rumah warga. Sedangkan sebelahnya yang berbatasan dengan tanah milik warga, kampung warga, itu dibiarkan. Tanah Jasa Marga itu yang berdiri bangli-bangli di situ, termasuk lampak-lampak limbah itu adalah tanah Jasa Marga, Pak. Hanya di sini saya sebagai kepala desa itu minta kejelasan. Yang ada patoknya ada, Pak. Yang hilang pun banyak. Nah, ini ketemu Pak di lapangan. Di sini juga perlu diingat oleh BPN juga. Hampir rata-rata saya tadi ada temuan menjadi sertifikat itu jika terjadi transaksi jual beli, kadang si penjual ini seenaknya aja bahwa itu adalah benar tanah negara yang dimiliki oleh PJT atau tanah Jasa Marga. Ketika pengukuran BPN kan tidak konfirmasi dengan pemerintahan desa. Itu, Pak, yang terjadi. Ini bukti nyata di lapangan. Ada 2 orang, Pak, didatangi, Pak. Ternyata dia itu mengklaim bahwa itu tanah sertifikat, Pak. Alas haknya itu beda. Tidak satu hamparan, Pak. Muncul alas hak baru. Nah, itu. Sedangkan menurut orang informasi di lapangan masyarakat itu bahwa itu adalah tanah PT. Tapi yang punya tanah yang pembeli sekarang itu tanah hak milik. Nah, kan yang membingungkan kita, Pak. Selama ini pihak BPN kalau melakukan pengukuran di lapangan itu pernah melibatkan pemerintahan desa. Itu, Pak. Ini fakta loh di lapangan. Yang kedua tentang aliran sungai SS Sirpandang. Juga banyak temuan. Makanya kemarin itu Pak Manap itu, Pak, saya coba-coba ngukur. Tanah PJT itu udah jelas, kita melihat gambarnya itu bahwa itu 25 meter. Tadi menurut keterangan dari Jasa Marga 40 meter. Malahan kalau diukur, PJT aja hilang. Nah, itu kan bingung. Kok bisa muncul sertifikat? Tadi temuan-temuan di sana, Pak, akan dialihkan ke Kali Cisarak. Masyarakat tadi, Pak, tidak kurang seorang kumpul dengan saya, Pak. Dia menolak. Inginnya masyarakat itu kembali lagi ke semula aliran sungai pada zaman dahulu. Nah, dia itu yang merasakan setiap hari musim hujan rasakan nikmatnya bencana alam. Jadi waktu belum ada resida tidak kebanjiran, sekarang perubahan itu kebanjiran. Temuan di lapangan itu adalah aliran sungai semua 100% itu ditutup. Tidak ada pakai gorong-gorong, Pak. Nah, itu yang salahnya. Tapi saya berjuang tetap ingin di sini buangnya, sebagaimana surat rakyat kepada saya. Sebelumnya apa? Itu kan sering banjir. Itu karena apa? Meluapnya Sungai Cisalak atau gimana? Apanya? Di Desa Purwadana kan sering banjir juga disebutkan. Nih, ini Cibeet, gede, naik nih ke dia, Pak. Bu, ini gede, terus kemudian Pangasinan ke sini ketemu ke Tegaluhur, ke Bugel, naik banjir. Bugel kebanjiran sama Sumedang. Jadi kalau Citarum ke Cibeet gede, ke Pangasinan gede, terus Tegaluhur kebanjiran, Bugel kebanjiran. Nah, sekarang ditambah oleh air ini, kebayang nggak semua? Makanya orang Bugel ada kemarin masyarakat diwawancara tapi dipotong, seolah-olah dia yang minta agar air ini dihidupkan, seolah-olah. Barusan ngobrol dengan enggak begitu, Pak. Ya buktinya ada di kontennya Pak Jujun begitu. Bahkan hari ini Pak Jujun mengatakan saya nggak ada, saya bukan antek siapa-siapa. Saya hanya antek satu, saya patuh pada negara. Maka program gubernur saya dukung. Kedua, saya patuh pada kepentingan publik. Pembangunan jangan menyengsarakan masyarakat, tapi pembangunan harus menghasilkan kesejahteraan masyarakat, jangan mencelakakan. Begitu? Ya. Selesai. Ya. Itu mengirimkan suratnya isinya apa? Apa? Mengirimkan surat ke KDM isinya apa? Minta permohonan apa? Nanti permohonan dari masyarakat kepada kepala desa, dari kepala desa diteruskan kepada KDM, kepada bupati, kepada SDA, kepada PJT kemarin. Kades Purwadana
arah normalisasi harusnya ke Citarum, bukan melewati desa kami. Buat kalian yang mengerti tujuannya apa, ini sudah pasti. Karena kepala desa ini kan nggak mungkin ada perumahan mewah, itu nggak izin dulu, nggak mampir ke Kades, itu kan nggak mungkin. Mungkin kalian yang sudah melihat konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi, ada terowongan untuk air, tapi itu tertutup dan tidak mengarah ke tempat atau sungai yang seharusnya, karena sungainya sudah tertutup. Itu penyebab banjir. Kalau memang Bapak menyetujui akan normalisasi sungai, ya sudah, ikutin saja arahan Kang Deddy Mulyadi, buka lagi sungai yang dahulu sudah ada. Karena seperti apa yang Kades Wadas sebutkan, setelah kali itu tertutup, warga-warga sekitar itu mengalami banjir, Pak. Adanya genangan air ketika hujan gitu loh, Pak. Harusnya Bapak ini berkolaborasi bersama Kades Wadas Kang Deddy Mulyadi agar normalisasi ini berjalan dengan lancar. Apa Bapak takut untuk membongkar bangunan-bangunan yang sudah menutupi aliran sungai tersebut, atau gimana, Pak? Kenapa? Intinya mereka itu dia itu bukan membela masyarakat, membela yang berduit. Pengen mengamankan ya tadi salah satu perusahaan, itu aja garis besarnya. Ya Same, kalau mau berbenah itu pasti banyak tikus, banyak bayawak, banyak ular. Ya itulah hamana. Ya ini baru muncul-munculan, tenang. Ya, semua saya ada bukti-bukti. Nah, itu makanya orang itu yang tidak tahu itu pasti ngebully saya. Saya itu berbicara itu sesuai dengan fakta, data. Karena saya juga sebelum mengerjakan itu mempelajari data yang dimiliki oleh PJT2, kemana aliran sungai. Terus keluh kesah masyarakat juga saya disampaikan ke Pak Gubernur, ditampung. Banyak orang pengaduan, orang-orang situ, orang Purwadana itu ngadu kepada saya. Ya jangan menyalahkan kepada saya. Jangan ngadu kepada saya juga sebenarnya itu. Coba tanyakan kepada kepala desanya. Karena kepala desanya nggak aktif, ya susah untuk komunikasinya. Masyarakat di situ lebih berani kepada saya menyampaikannya. Apa? Coba kesalahan saya. Nah kadang-kadang saya suka bingung dengan alasan tidak ada komunikasi. Padahal setiap pekerjaan ini saya berkomunikasi dengan kepala desa yang akan dikerjakan. Termasuk saya mendapatkan undangan dari Pak Gubernur, BSDA, itu saya suka sampaikan melalui grup kepala desa dan grup Muspika Kecamatan Tukiambe Timur, supaya apa, disampaikan kepada semuanya pimpinanannya. Itu yang saya lakukan gitu. Dan pekerjaan ini bukan sehari 2 hari, pekerjaan ini sudah berjalan 1,5 bulan. Ya makanya suka aneh saya, kadang-kadang suka kalau hati mah jengkel ya mendengar seorang kepala desa berbicara tidak ada komunikasi. Selama iya naon atuh nu dibaca anu didengekeun setiap rapat, dan dia juga sudah melaksanakan rapat tentang normalisasi bangli-bangli yang ada di SS Pasir Panggang. Itu sudah 2 kali dia ikut rapat di kecamatan. Tapi kenapa tadi berbicara itu? Nah ada apa? Itu kan harus dipertanyakan juga. Tanya sedikit Pak, perihal kontrakan ini seperti apa? Jadi begini, ketika tadi saya mendapatkan laporan dari operator ada masyarakat mengancam ya mau ngebakar alat berat. Kalau saya tidak ambil pusing, kalau berani bakar, tapi akan siap saya penjarakan. Iya Pak, ya nggak? Karena saya berbicara ini untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Apalagi kalau ini saya tadi udah laporkan gugat sama PJT. Selama dia berdiri di sini berapa tahun? Ya, sebulan itu 600.000 misalnya ini. Kali 10 tahun aja udah berapa per pintu? Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kali 6 udah berapa? Nah, di sini. Maka yang tadi saya sampaikan, kalau ini nggak mau ngeganggu dibongkar ya terserah. Gitu. Kita sesuai
kerjakan, ya. Tapi ini saya akan hapus dan akan boleh mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Dia juga ngeyel, ya nggak? Gitu, saya nggak mau merugikan pemerintah. Gitu. Kalau orang-orang ngeyel biarkan, tinggalkan aja. Ya, ketika antar uang relokasi sudah masuk ke rekening masing-masing warga, ya, dan rumahnya sudah siap, ini yang ini udah nggak usah, ya nggak? Kita masih banyak orang yang mau, yang pro, bener nggak? Tentang relokasi pekerjaan keairan Sungai Pasir Panggang ini, karena ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan para petani. Kalau airnya ngocor, ya saya tahu dan rumah-rumah ini membuang airnya kemana, ke sini, ya nggak? Nah, coba kalau nggak bocor, jadi penumpukan kotoran tuh, yang menimbulkan bau bukan siapa-siapa, masyarakat sendiri. Tapi kalau ada pembersihan begini kan masyarakat, ya, tidak menimbulkan bau, hidup sehat, bener nggak? Ini makanya saya suka aneh ini masyarakat itu. Ya tadi, ya, kalau banyak oknum-oknum yang memprovokasi itu tidak akan benar masyarakat manusia itu, benar nggak? Kita harus sejalan. Itu tadi saya udah sampaikan, begitu saya dapat aduan apa, nggak saya gitu, karena saya tadi nggak sempat ke sini, ya, membereskan yang di Karaba itu tentang sekolahan harus dibongkar, ya sekarang saya ke sini, gitu. Ya silakan tinggal pilih masyarakat. Jadi saya tidak rugi. Jadi intinya ini dilewatkan Pak ya. Kan saya gini, tetap gali sampai sini. Lakukan penggalian, biarkan ini dulu. Biarkan. Gali aja. Ada pun longsor itu biarin. Saya tidak akan rugi. Jadi dipaskan di bibir itu. Dipaskan aja udah. Oh. Kan saya udah ngomong kemarin. Termasuk orang Provinsi Jawa Barat ngecek ke sini, Pak, kalau ini untuk normalisasi dulu, membuka peluang air itu, kalau misalnya ada bangunan bongkar, ya nggak? Kan sekarang ke malam aja, orang provinsi itu di desa saya sampai jam 1 malam. Wow. Ya nggak? Kalau dia nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin. Itu, ya. Sampah undang juga sama sampai malam sama saya. Itu berita acara semua saya udah tanda tangan, berita Kepala Desa Wadas, Sukamamur, Purwadana, Marga Kaya, sudah semua berita acaranya. Setuju Pak ya? Bahwa yang bukan setuju, rumah-rumah yang menempati kali sekunder Pasir Panggang ini, bahwa itu udah ditetapkan, ya, jumlahnya gitu. Nah kalau sekarang ini jadi hambatan, ya tadi saya udah usulkan, nggak usah diganti, ya nggak? Yang ngeyel-ngeyel, kita yang mau yang nurut aja. Ini saya jamin ini ada provokator, ya silahkan provokator. Tapi saya harap kamu kalau mau merusak jangan omongnya doang, buktikan. Saya jamin 1 kali 24 jam pasti diproses oleh polisi, gitu, ya. Ini kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Gitu. Jangan sampai hal-hal begini yang kecil, nah tadi timbul masalah, nggak boleh itu, ya nggak? Termasuk malam saya ketemuan dengan Pak Gubernur, saya sudah sampaikan semua. Yang jelas ini udah pasti akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Demi gitu. Pertahanan pangan Pak ya? Iya. Kan ini usulan bukan dari Pak Gubernur, keinginan Presiden. Ya, karena ada masyarakat, para petani ini, dia mengadukan ke posko pengaduan Pak Gubernur. Itu bukan semena-mena ini. Bagaimana Pak Gubernur mengikapinya, karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak dan para petani itu, ya tadi salah satunya harus berani. Ya, emang tadinya juga air ini ngalir, ya nggak? Kalau seperti begini, apakah ada air di sini? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah itu, jadi masyarakat sendiri harus sadar. Kalau menurut saya, itu ya. Kalau sekarang kita ego-egoan, nggak ada menangnya kalau urusan dengan negara, benar nggak? Jangankan tanah negara, menempati tanah negara, tanah milik aja nggak ada ceritanya menang, ya nggak? Kan yang ujung-ujungnya yang menentukan adalah pengadilan. Karena saya pengalaman, orang bertahan pengen harga itu tanah milik, ya, bertahan harga pengen tinggi semaunya dia. Tapi kan pemerintah itu udah punya budget,
Itu harga berapa sih yang sebenarnya yang cocoknya? Itu ketika warga nggak mau, silakan pengadilan ujung-ujungnya. Kalau ini mau bertahan, apa bukti? Tidak ada, ya. Malahan jadi gugatan ntar dari PJT sendiri. Bener nggak? Kan ini udah jelas, Bangli. Nah itu, ya makanya masyarakat itu harus paham ke situ. Berarti ini Bangli, Pak? Ya iya Bangli, ya nggak? Kan bukan tanah milik, bener nggak? Kalau tanah milik saya juga nggak bakalan berani, Pak Gubernur juga nggak bakalan berani mengganggu. Hah? Itu. Nah itu ya perlu dipahami itu. Berarti terkait ancaman pembakaran ekskavator tadi aman nih Pak ya? Aman. So kata saya kalau benar hadapan saya sok ngomong ayo. Ya, jangan ngomong dari belakang. Saya nggak mau. Orang yang gentleman itu sok depan saya ngomong ayo. Ada nggak yang berani? Itu. Cuma beraninya di belakang doang. Ya nggak? Saya tahu otak-otaknya itu tahu. Ya. Tapi saya udah udah dikasih tanda datanya ini. Gitu, tolong pertimbangkan dulu. Saya sudah sampaikan. Gitu. Karena apa? Jangan gara-gara satu orang memperhambat masyarakat pajak. Itu gak boleh. Ya Pak Lurah. Ya. Makasih Pak Lurah. Oke. Halo, Pak Dirut. Tapi kan lagi telepon orang Pak Kadis, Pak. Oh iya nggak apa-apa. Oke. Iya. Baik Pak. Iya, udah. Pertama kita gini, sebentar. Saya nanti dengan Bapak rapat ya hari Kamis di kantor Pemda Kerawang. Ya. Jam 14.30. Ya. Bupati AF ya Pak, Bupati AF ya. Ya, Bupati AF. Yang keduanya nanti saya mengusulin audit terhadap para penyewa. Karena saya kan ngecek Pak, tanah Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko Pak. Ya, Pak. Ini yang Pak Haji kemarin marah-marah saja, satu rukonya, satu warungnya 90 juta per tahun, dia 5 tahun kontrak. Yang satu lagi 90 juta per tahun dan bangunannya sudah hampir 15 tahun berdiri. Artinya dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar Pak. Nah itu kan, ini kan tanah negara gitu. Gitu Pak. Baik. Maret kemarin Pak. Jadi mohon maaf Pak, produk-produk pejabat sebelum saya Pak, mohon maaf sekali lagi mohon maaf kita saya kan udah jadi kaget ya Pak ya, kok jadi saluran ditutup-tutup dengan dalih kontrak sewa lahan kan gitu. Jadi makanya siap supaya kerjaan organisasi lancar Bapak provinsi siap Pak. Dari PJT-nya murah banget sama orangnya disewain mahal banget. Bayangin Pak, orang bisa dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Ini yang sedang ramai Kades Jujun alias Kades Wadas ya, yang bersitegang dengan Kades Purwadana. Kades Purwadana menilai Kades Jujun ini terlalu oper yang ngurusi desa Batur atau melangkahi kewenangannya. Ya, tanggapan Ame mah simple ya. Ame tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Kades Jujun, akan tetapi Ame juga mempertanyakan Kades Purwadana kamana wae. Proyek normalisasi saluran air di tanah PJT ini kan sudah berlangsung lama. Dan diketahui normalisasi itu kan melewati 3 desa ya. Secara otomatis ketiga desa tersebut, kepala desanya harusnya sudah mengetahui, apalagi proyek ini kan sudah viral dan berlangsung lama. Kenapa baru sekarang gogorowokan? Kenapa dari awal tidak ikut terlibat? Apakah nunggu viral dulu atau nunggu dititah heula kudunungan? Yuraha atuh gerakna lamun misalkan nunggu instruksi heula mah geus ayeuna mah, karena desa Bapak juga terlibat dalam proyek normalisasi ini, geus ayeuna mah bergeraknya. Daripada saling getreng, saling nyalahkeun, ayeuna mah mending saling berkolaborasi. Lamun misalkan niatna untuk kepentingan masyarakat Bapak. Sakitu we ti ame mah, hatur nuhun.